Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safri Wanusuyuf dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Saya dari kelompok 80 Yakau. Hari ini saya akan menyampaikan aspirasi dengan tema implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia untuk memenuhi tugas Trunojoyo Muda Bersuara. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berharga ini, mari kita renungkan bersama-sama tentang salah satu isu krusial yang sedang dihadapi dunia pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu tingginya biaya uang kuliah tunggal atau UKT sebagai elemen penting dalam bangunan bangsa. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi akses yang terbuka bagi setiap anak bangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi. Namun, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa UKT yang tinggi telah menjadi penghalang utama bagi banyak calon mahasiswa untuk meneruskan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Pertama, mari kita bahas implikasi ekonominya. UKT yang tinggi berdampak langsung pada kemampuan finansial keluarga. Banyak keluarga yang harus berjuang keras, bahkan harus berhutang demi membiayai pendidikan anak-anak mereka. Bagi keluarga dengan penghasilan rendah, pilihan untuk melanjutkan pendidikan tinggi jadi sangat sulit, dan ini berdampak pada semakin lebarnya kesenjangan ekonomi di masyarakat kita. UKT yang tinggi juga berkontribusi pada meningkatnya beban finansial mahasiswa. Mahasiswa yang seharusnya fokus pada studi terpaksa mencari pekerjaan paruh waktu untuk membiayai kuliah mereka. Akibatnya, prestasi akademik bisa menurun karena waktu belajar yang berkurang. Tidak sedikit pula mahasiswa yang akhirnya putus kuliah karena tidak mampu membayar UKT yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Kedua, mari kita lihat implikasi sosialnya. Tingginya biaya UKT menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Akses ke pendidikan tinggi yang seharusnya merata, kini hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial. Hal ini tidak hanya mengurangi kesempatan bagi individu-individu dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga menghambat mobilitas sosial yang adil. Selain itu, ketidakadilan dalam akses pendidikan ini juga bisa menimbulkan frustasi dan ketidakpuasan sosial. Generasi muda yang merasa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan tinggi bisa mengalami penurunan motivasi dan semangat juang. Dalam jangka panjangnya adalah potensi sumber daya manusia yang tidak teroptimalisasi, yang pada akhirnya merugikan pembangunan nasional secara keseluruhan. Hadirin yang saya hormati, kita tidak bisa hanya berpangku tangan menghadapi masalah ini. Diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain: pertama, peninjauan ulang kebijakan UKT. Pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi perlu mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan UKT agar lebih terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua, peningkatan beasiswa dan bantuan finansial. Perlu adanya peningkatan jumlah dan jangkauan beasiswa serta bantuan finansial bagi mahasiswa yang kurang mampu. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan sektor swasta. Menggalang kerjasama dengan sektor swasta untuk mendukung pendidikan tinggi melalui program beasiswa, dana hibah, dan dukungan finansial lainnya. Yang keempat, ada pengembangan pendidikan vokasi. Memperluas akses dan kualitas pendidikan vokasi sebagai alternatif yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Mari kita bersama-sama memperjuangkan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun individu yang cerdas dan kompeten, tetapi juga mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.